Apakah tuh murid-murid lihat tuh kubur kosong? Dorang langsung yakin Yesus bangkit? Belum. Jadi sekali lagi Alkitab memang mau bilang bahwa bukan karena melihat kubur kosong lalu dorang percaya. Karena begini, ini kata-kata yang mungkin tidak terlalu bagus. Kalau cuma lihat tuh kubur kosong, kong murid-murid langsung percaya, kong gereja langsung ada di muka bumi ini, termasuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus bangkit dari kubur hanya berdasarkan kesaksian murid-murid bahwa itu kubur kosong. Justru mungkin dunia akan bilang, ini orang-orang bodoh. Masa cuma lihat tuh kubur kosong langsung percaya Yesus bangkit? Kan ada banyak kemungkinan kubur kosong. Satu, dorang salah masuk kubur. Atau yang kedua, bukankah di Injil Matius dicatat ada siasat? Sudah tahu apa tuh cerita tuh imam-imam Dabek yang cerita? Begini. Nanti orang mau kasih doi Pak Moni. Moni jangan bilang dia bangkit ya. Kok bilang apa? Bilang Jo, tuh murid-murid Yesus datang curi tuh Yesus pemayat waktu ngoni data sono. Jadi satu kali lagi kita bilang, Alkitab mau backing tuh bangunan iman bukan karena kubur kosong. Nah nanti kata di perikop berikut, apa yang terjadi? Tuh laki-laki dua so pulang, martu murid-murid perempuan tetap tunggu di kubur. Waktu dorang tunggu di kubur, menampakkan dirilah tuh malaikat-malaikat. Bukan cuma itu, nggak lama dari situ masih ada bicara dengan malaikat. Datang tuh Yesus. Kenapa mesti ada malaikat? Saudara ingat, waktu Yesus lahir, ini perkara besar, ini perkara ajaib, ini perkara mujizat. Maka Tuhan suruh malaikat pergi bicara ke gembala-gembala. Yesus lahir. Ini perkara penting. Mesti berita ini disampaikan oleh makhluk surgawi. Dan waktu Yesus bangkit, sekali ini Tuhan utus lagi. Ini berita penting. Ini mujizat besar. Ini berita dari surga. Waktu Yesus lahir, malaikat diutus Tuhan memberitakan kelahirannya. Waktu Yesus bangkit, Tuhan utus malaikat-malaikat beritakan kebangkitannya. Tapi diberitakan kepada orang yang mana? Yang tetap setia. Jadi kalau cuma atas dasar kubur kosong, justru bahaya. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, dorang pe iman bukan atas kubur kosong. Setelah kubur kosong, ada berita dari malaikat. Dan yang ketiga, Yesus sendiri datang kepada murid-murid di kubur itu, memperlihatkan dirinya. Jadi murid-murid itu bukan orang bodoh, orang bersyukur. Justru kita bilang, orang bersyukur waktu lihat kubur kosong, orang belum langsung percaya. Orang itu orang-orang pintar, orang-orang yang berpikir. Dan karena itu gereja ini didirikan di atas dasar rasul-rasul yang pintar-pintar juga. Dan ketika orang di kemudian hari berani mati untuk memberitakan Injil, karena bukan cuma atas dasar kubur kosong. Setelah kubur kosong ada berita dari malaikat, dan Yesus sendiri datang berkali-kali dan masih tinggal 40 hari. Sama-sama dengan orang, bukan? Sama-sama untuk meyakinkan orang tentang Yesus yang bangkit. Jadi betul-betul akurat. Sesudah mendapatkan informasi yang akurat, barulah mereka pergi ke seluruh dunia untuk berani mati bagi Injil Kristus. Kebangkitannya menggerakkan murid-muridnya untuk berani mempertaruhkan nyawa, memberitakan Injil Kristus. Dan karena itu kita bilang bagus sekali itu Alkitab mengkonstruksi. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena rasul-rasul pertama, saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus, bukan hanya mendapat satu bukti. Mereka mendapat banyak bukti. Bahkan Yesus sendiri datang. Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada mereka. Dan karena itu orang percaya bahwa gereja ini didirikan di atas pribadi yang bangkit dari kubur. Karena ini gereja kokoh. Gereja ini gereja milik Kristus.